Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Istra dengan NIM 230650140008 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izinkan saya mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Maudhu'i yang bertemakan waktu dalam Al-Quran dengan kajian tematik atau Tafsir Maudhu'i. Sebelum saya menjelaskan pembahasan tentang waktu dalam Al-Quran, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu Tafsir Maudhu'i. Tafsir Maudhu'i adalah metode penafsiran Al-Quran yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tema atau topik yang sama, kemudian menafsirkannya secara sistematis dan komprehensif. Dengan kata lain, Tafsir Maudhu'i membahas suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, lalu menafsirkannya secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu waktu dalam Al-Quran dalam Tafsir Maudhu'i atau kajian tematik. Mengenali makna mendalam tentang waktu dalam Al-Quran, di mana waktu dipahami sebagai masalah, tanda kekuasaan ilahi dan penentu takdir. Konsep waktu yang diajarkan Al-Quran memiliki relevansi mendalam dalam kehidupan modern, membimbing kita untuk lebih menghargai setiap detik yang berlalu. Adapun urgensi waktu dalam pandangan Islam, yang pertama, sumpah demi waktu. Al-Quran sering bersumpah demi waktu, seperti dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 yang menggarisbawahi betapa agung dan berharganya waktu di sisi Allah. Yang kedua, nikmat tak ternilai. Waktu adalah nikmat tak ternilai yang diberikan Allah, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana ia menggunakannya. Yang ketiga, kesempatan berharga. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan emas untuk meraih kebaikan atau justru terjerumus dalam kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun bentuk-bentuk waktu dalam Al-Quran, yang pertama, waqt, yaitu waktu yang spesifik dan terukur seperti waktu salat yang telah ditetapkan Quran surah An-Nisa ayat 103. Yang kedua, zaman, yaitu periode waktu yang lebih luas atau era tertentu seperti masa dalam Quran surah Al-Asr. Yang ketiga, dahar, yaitu waktu yang sangat panjang, bahkan bisa merujuk pada keabadian Quran surah Al-Insan ayat 1. Yang keempat, ajal, yaitu atas waktu kehidupan individu atas suatu umat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-A'raf ayat 34. Adapun bentuk-bentuk waktu dalam Al-Quran, yang pertama, yaum, yaitu merujuk pada hari, baik itu hari kiamat atau periode 6 hari dalam penciptaan alam semesta, Quran surah Al-A'raf ayat 54. Yang kedua, sa'ah, bermakna jam atau sesaat, namun seringkali secara khusus menjauh merujuk pada kedatangan hari kiamat yang tiba-tiba dan tak terduga, Quran surah Al-A'raf ayat 187. Yang ketiga, lail wan nahar, pergantian malam dan siang adalah tanda kebesaran Allah dan siklus waktu yang abadi, menunjukkan keteraturan alam semesta, Quran surah Yunus ayat 6. Yang keempat, fajar, duha, asr dan isya. Waktu-waktu salat spesifik yang disebutkan dalam Al-Quran menegaskan pentingnya ritual ibadah pada momen-momen tertentu dalam sehari. Adapun manfaat dan urgensi waktu, yang pertama, tanda kebesaran. Pergantian siang dan malam adalah bukti nyata kebesaran Allah dan keteraturan ciptaannya, Quran surah Al-Baqarah ayat 164, mengundang manusia untuk merenung. Yang kedua, keteraturan ilahi. Penciptaan alam semesta dalam 6 periode menunjukkan kesempurnaan dan keteraturan rencana ilahi, bukan kekacauan. Yang ketiga, medium tafakkur. Waktu adalah medium sempurna bagi manusia untuk bertafakkur,
dan tadabbur, merenungi ciptaan Allah, memahami makna di baliknya. Yang keempat, batas kehidupan, yaitu waktu secara konstan mengingatkan manusia akan batas akhir kehidupan di dunia, mendorong untuk beramal sebelum terlambat. Adapun manfaat urgensi sebagai kesimpulan, waktu adalah karunia yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan waktu yang bijak menentukan kesuksesan dunia dan akhirat. Setiap momen adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, serta seruan untuk senantiasa mengelola waktu dengan perencanaan dan produktivitas Islami. Itulah tadi hasil presentasi saya dengan tema waktu dalam Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.